Kacang ini direndahkan oleh masyarakat, dianggap pemalas dan juga gila. Bahkan di saat ia ingin memberikan bantuan, tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Halo Cinephile, apa kabar? Ngomong-ngomong, makanan apa aja sih yang gak kalian suka? Boleh dong taruh di kolom komentar. Kali aja ketidaksukaan kita sama. Nah, kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Tofu. Dan arti dari tofu itu sendiri adalah tahu loh. Kalian udah tahu? Atau kalian justru baru tahu nih? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh. Langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Dia adalah seekor kacang bernama Dofu. Ia terus melatih skill magisnya tanpa menyerah agar ia bisa menjadi seorang dewa, bersamaan dengan salah seorang saudara bernama Doshu. Bertahun-tahun mereka berlatih, tapi belum mendapatkan apapun. Dan hal itu membuat Doshu menyerah. Ia tidak ingin melatih dirinya lagi dan memilih untuk berhenti. Ditambah banyak desas-desus kasus orang hilang atau menjadi gila karena terlalu banyak latihan. Tidak lupa juga ia mengingatkan agar Dofu segera berhenti supaya tidak menjadi gila ataupun menghilang. Meski tinggal seorang diri, Dofu tidak mau menyerah untuk menjadi dewa seperti panutannya yang bernama Liu An. Jadi dikisahkan, Raja Huainan atau Liu An berlatih ilmu kehidupan para dewa. Nah, saat meteor jatuh di kerajaannya, Liu An mengubah meteor itu menjadi sebuah tungku obat-obatan ajaib. Kemudian ia mulai mengumpulkan kacang-kacangan dan mengubahnya menjadi sebuah eliksir atau obat keabadian. Kacang-kacang itu pun menjadi hidup, lalu membentuk bangsa mereka sendiri yang menghormati Liu An sebagai dewa mereka. Setelah itu, secara tidak sengaja mereka menciptakan makanan tahu yang saat ini tersebar ke seluruh penjuru negeri. Liu An juga menurunkan ilmunya sebagai penunggang awan, pengendali pikiran atau telekinesis, dan kebal terhadap berbagai elemen. Lalu untuk menguasai semua ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dofu adalah salah satu ciptaannya yang sangat percaya dengan Liu An dan tidak akan pernah mau menyerah. Suatu masa Liu An diangkat menuju ke keabadian. Meski begitu, para kacang terus melakukan pelatihan, yang mana itu membuat mereka gila atau menghilang satu persatu. Lalu banyak juga yang menyerah, hingga keajaiban pun tidak lagi terlihat. Mereka yang memutuskan tidak berlatih lagi membuat peradaban baru di lereng gunung. Dofu tidak pernah menyerah sampai saat ini. Ia terus berlatih dan menghormati semua jasa Liu An meski dirinya dihindari oleh warga sekitar. Bahkan tingkah Dofu dianggap gila oleh mereka semua. Para warga juga sudah menganggap jika ilmu yang Liu An pelajari membuat anak muridnya menghilang dan dimakan oleh monster kegelapan. Nah, berbeda dengan pemikiran para masyarakat, ada salah satu kacang perawan bernama Doxiang. Perasaan sukanya kepada Dofu tidak mementingkan warga yang menghinanya. Ia tetap bersemangat memberikan perhatian lebih untuk Dofu. Meski begitu, Doxiang harus berhati-hati dari ayahnya sebagai seorang kepala desa karena ia tidak ingin lagi ada yang berlatih ilmu dewa. Salah satu stik tahu milik Doxiang tertulis, jika ingin mengetahui masa depan, anggap sejarah sebagai sebuah cerminan. Lalu kata-kata itu pun membuat Dofu berusaha untuk menyelinap masuk ke dalam perpustakaan para kacang. Setelah berhasil masuk, secara kebetulan di sana ia bertemu dengan beberapa pencuri tungku ajaib bersejarah milik Liu An. Tapi pas mau berantem, kegelapan menutupi pandangan mereka. Dofu yang sangat menghormati berbagai benda bersejarah terus mempertahankan benda-benda yang dilemparkan oleh penjahat ke arahnya. Kemudian di sanalah awal mula kekuatan Dofu muncul. Namun, keributan yang terjadi membuat para penjaga bersama ketua desa menganggap bahwa Dofu lah pelakunya.
Masalah menjadi semakin buruk di saat ketua desa mensangkut pautkan pelatihan ilmu dewa yang Dofu lakukan sebagai larangan berat. Lalu Dofu pun diasingkan ke puncak pegunungan. Dosyang pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membelanya. Keesokan paginya, Dofu sudah berada di lereng pegunungan sedang dibawa menuju ke penjara. Ia terus dibawa sampai tiba ke sebuah kuil peninggalan Liu An. Di sana, Dofu bertemu oleh seorang wanita penjaga penjara yang sama sekali tidak mengizinkannya untuk berlatih ataupun memikirkan tentang ilmu dewa. Di kamar, Dofu juga bertemu dengan seekor kacang tua bernama Luni yang mengaku-ngaku sebagai seorang dewa. Nah, lucunya ia juga percaya aja lagi karena pernah melihat bentuk kacang tua yang sama di dalam buku panduan berlatihnya. Jadi untuk mendapatkan semua ilmu Luni, Dofu bersedia memberikan semua jatah makanannya dan mengerjakan semua perintahnya. Satu malam berlalu, Dofu masih terus mengikuti Luni. Ternyata kuil ini adalah tempatnya para kacang-kacang yang kurang waras. Mereka memiliki imajinasinya masing-masing. Seperti yang dilakukan Luni, ia terus melatih Dofu di berbagai tempat. Sebagai seorang murid, Dofu bisa memahami setiap pelatihan yang diberikan Luni kepadanya. Bahkan ia berhasil menemukan ketenangan bermeditasi di dalam dirinya sendiri. Kemudian melanjutkan latihannya. Latihan terakhir yang diberikan Luni kepada dirinya membuat Dofu berhasil menguasai semua elemen. Sekarang, Dofu hanya tinggal menunggu waktu untuk pengangkatan dirinya menjadi dewa kacang. Setelah tertahan di sana dalam beberapa waktu, Dofu mendapat kunjungan pertamanya dari Dosyang. Ia pun menceritakan tentang pelatihan yang ia lakukan bersama Luni dan rasa terima kasih untuk ketua desa yang telah mempertemukan Dofu kepadanya sebagai guru terhebat. Namun, kedatangan Dosyang bukan untuk merayakan keberhasilan Dofu dalam latihannya. Melainkan ia ingin mengajak Dofu keluar dari sana dengan syarat Dofu sama sekali tidak boleh berlatih ilmu kedewaan. Mendengar hal tersebut tentu Dofu menolaknya dengan tegas. Kepercayaannya terhadap Liu An masih tebal, tidak tergoyahkan. Keputusan Dofu membuat Dosyang menyerah. Akan tetapi ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena menurut kabar Luni, Dofu akan diangkat menjadi dewa dalam waktu 3 hari lagi saat 7 bintang sejajar. Tapi sebelum itu Dofu harus bisa menembus tembok dulu, lalu pergi menuju ke istana Huainan yang berada di puncak Gunung Tofu. Wah, ternyata Dofu berhasil. Dosyang yang melihat Dofu menuju ke puncak Gunung Tofu mulai menyamar dan mengendap-endap mengikutinya dari belakang. Namun Dofu segera mengetahui keberadaannya. Dengan berpura-pura menjadi orang lain, Dosyang beralasan menuju ke atas gunung seperti yang Dofu tuju. Ia juga berhasil membuat terowongan sungai dan melintas di bawahnya. Meski hal itu tidak bertahan terlalu lama. Dofu juga membuat sebuah jembatan awan menggunakan kekuatannya sendiri loh. Lalu menggendong Dosyang untuk menyeberanginya bersama. Tentu keadaan ini menjadi momen haru untuk Dosyang. Setelah jauh berjalan, Dofu dan Dosyang menyempatkan diri untuk beristirahat. Seketika Dofu sangat merindukan Dosyang. Meski tahu buatannya tidak enak, tapi saat Dofu menjadi seorang dewa, ia berencana akan kembali ke Dosyang untuk membantunya membuat tahu terenak. Dosyang yang mendengar hal tersebut pun menjadi semakin merasa bahagia. Kini tibalah mereka di puncak Gunung Tofu, Istana Huainan. Sebuah istana yang sudah lama ia tinggalkan, kembali membuat ia mengingat semua masa lalu bahagianya saat di sana, bersama dengan kacang yang lain dan juga guru Liu An. Sayang, semua itu hanya tinggal kenangan saat ini.
Kemudian disinilah tempat Guru Liu An diangkat menuju ke keabadiannya. Dan di saat yang sama seperti yang dibilang Luni, 7 bintang berbaris sejajar. Sinar mulai menyinari Dofu, lalu menurunkan tangkai teratai dan mengangkatnya ke atas. Kemudian ia pun bertemu dengan Guru Liu An. Tapi sayang, ia malah terjebak di dalam kurungan yang dibuat oleh Dewa Kegelapan. Rupanya sinar bintang, lampu sorot dan tangkai teratai yang mengangkat Guru Liu An dan Dofu ke atas adalah akal-akalan dari Dewa Kegelapan bernama Heida. Ia juga sudah mendapatkan tungku ajaib yang berhasil dicuri oleh anak buahnya di dalam perpustakaan. Ia pun bercerita bahwa sesungguhnya tungku Liu An itu tercipta dari Infinity Stone milik mereka yang dikira Liu An merupakan sebuah anugerah dari dewa. Nah, jadi dulu tuh Liu An menganggap semua itu adalah sebuah keajaiban, yang mana padahal itu adalah teknologi canggih milik mereka. Meskipun begitu, Liu An tetap meyakini bahwa ilmu kedewaan benar-benar ada. Jadi Dofu harus belajar lebih dalam agar ia tidak menjadi seperti Guru Liu An yang saat ini tidak sabaran. Sesaat Dofu mengingat semua ejekan warga kacang dan menganggap mereka benar. Bersamaan dengan Dou Xiang yang berhasil mereka tawan. Untuk menunjukkan kekuatannya, Heida menggunakan tungku dan merubah Dou Xiang ke bentuk aslinya menjadi kacang kedelai. Dofu yang menyaksikan hal tersebut menjadi sangat murka dong. Ia pun memaksa keluar tabung, lalu menantang Heida menggunakan kostum perangnya. Keahlian milik Dofu belum bisa mengalahkan Heida. Bahkan ia juga diubah menjadi kacang kedelai. Heida mengutus anak buahnya dengan mulai mengembalikan para rakyat kacang ke bentuk aslinya dan menggunakan semua kekuatan mereka yang berasal dari Infinity Stone, lalu membuat sejarah baru. Meski sudah menjadi bentuk aslinya, ingatan Dofu masih terus mengalir di dalam pikirannya. Semua kepercayaan yang ia bangun untuk Guru Liu An hancur seketika setelah mengetahui kebenarannya. Ia menganggap jika dirinya adalah kebodohan yang masih percaya dengan ilmu kedewaan. Akan tetapi, kepergian Dou Xiang berhasil membawa kembali keyakinan Dofu. Ia pun terlahir kembali dari dalam tungku dengan membawa benih Dou Xiang dan janji untuk kembali kepadanya yang akan ia tepati untuk Dou Xiang. Satu serangan Dofu berhasil menjatuhkan dan menghentikan pasukan Heida di atas kota. Ia juga berhasil membalikan keadaan dengan menjatuhkan Heida, lalu melanjutkan pertarungannya. Dofu berhasil mengecoh Heida. Ia juga masih ingat pesan dari Luni yang menyatakan jika 7 bintang sejajar akan membawa Dofu menuju ke negeri para dewa. Dofu mengalahkan Heida berkat tekad Dou Xiang menggunakan serangan terakhirnya. Efek kekalahannya membuat pesawat itu hancur. Tidak lupa, Dofu juga menyelamatkan Guru Liu An dan melindunginya dari ledakan tungku. Hingga ledakan itu menghancurkan pinggiran desa dan tungku. Meskipun begitu, Guru Liu An masih berusaha untuk memperbaikinya dengan dibantu oleh Dofu. Usaha yang mereka lakukan tidak lain untuk mengembalikan kehidupan para kacang kedelai. Namun sayang, hal itu tidak berpengaruh kepada Dou Xiang. Karena menurut Guru Liu An, Dou Xiang telah mengorbankan dirinya untuk Dofu. Itulah sebabnya Dofu berhasil kembali ke wujud aslinya saat di dalam tungku tadi. Lalu Guru Liu An juga mengingatkan kita, jika semua makhluk hidup telah ditakdirkan hidup kemudian mati. Semua memiliki cara kehidupannya masing-masing. Sekarang tetap berusahalah
menggapai impian yang kalian idam-idamkan. Dofu pun melanjutkan tekad Guru Liuan. Bersamaan dengan impiannya di awal yang ingin membuat tahu bersama mendiang Douxiang, ia juga masih meyakini jika suatu hari nanti Douxiang akan kembali kepadanya. Kemudian film pun selesai. Wah, mantap juga ya perjuangan Dofu yang selalu konsisten dan yakin akan perkataan gurunya, walaupun sempat kecewa. Dan selagi ada yang peduli denganmu walau hanya satu orang pun, jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk bisa bersamanya ya. Asli sih, ini film akhirannya haru banget. Nah, Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang pernah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa sih? Sekalian ya tulis-tulis di komentar. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.